Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabatku semuanya, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam program kajian singkat kita Ngopi Bajigur, ngobrol ngerumpi bareng ngaji Al-Quran. Pada kesempatan yang cukup singkat ini kita akan berusaha menyampaikan sesuatu yang bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menambah pemahaman dalam diri kita dan juga memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, "Balighu anni walau ayatan," sampaikan dariku walaupun satu ayat. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menyampaikan barang satu atau dua ayat yang mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Sahabat-sahabat dan pemirsa semuanya, kemarin kita sudah membahas tentang pandemi COVID-19, di mana bahwa ternyata apa yang terjadi di bumi ataupun yang menimpa diri kita itu semuanya terjadi ternyata sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu semua juga terjadi atas kehendak dan juga izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang perlu kita camkan, yang perlu kita cermati, bahwa semua kejadian-kejadian tersebut termasuk pandemi COVID-19 itu terjadi melalui sebuah mekanisme hukum alam yang sering kita kenal dengan hukum kausalitas, hukum sababiyah ataupun hukum sebab akibat, sebagaimana yang ditunjukkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat ke-84, bahwa wa atainahu min kulli syai'in sababa, kami datangkan kepadanya min kulli syai'in, dari tiap sesuatu berkausalitas bersababiyah. Jadi semua yang terjadi di bumi ini dan juga yang menimpa kita itu terjadi melalui sebuah mekanisme hukum alam yang ditempatkan oleh Allah dalam kehidupan dunia ini, yaitu hukum kausalitas. Nah, sahabat-sahabatku semuanya, pada kesempatan kali ini kita mencoba akan mengupas, walaupun pandemi COVID-19 itu terjadi melalui sebuah mekanisme hukum alam yang disebut dengan hukum kausalitas, tetapi yang perlu kita camkan, yang perlu kita tanamkan ke dalam diri kita, bahwa ternyata Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta dan isinya ini ternyata tidak pernah menginginkan sebuah keburukan ataupun sesuatu kejelekan yang menimpa kita. Di dalam surat Yunus surat nomor 10 ayat ke-44, dalam ayat itu ditegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yadlimuna an-nasa walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yadlimuna an-nasa, tidak menzalimi manusia, walakinnan nasa, tetapi manusialah anfusahum yadlimun, yang justru menzalimi diri mereka sendiri. Artinya ketika sesuatu yang menimpa, entah itu wujudnya sesuatu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan seperti pandemi COVID-19, itu terjadi melalui hukum sababiyah, tapi ternyata Allah tidak pernah zalim kepada manusia. Artinya yang bekerja pada saat terjadinya pandemi COVID-19 adalah program yang memang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam kehidupan ini, sehingga melalui mekanisme hukum sebab akibat itulah muncul yang namanya pandemi COVID-19. Dan itu muncul karena mungkin program yang sudah dalam keadaan seimbang itu ada yang mengalami error atau ada yang mengalami kerusakan, sehingga tugas kita sebagai manusia harus mencari tahu sebenarnya faktor apa yang sudah
rusak sehingga menyebabkan munculnya wabah pandemi COVID-19. Sahabat-sahabat dan pemirsa semuanya, seandainya memang pandemi COVID-19 itu muncul secara alami, maka di dalam Al-Quran surat nomor 3 ayat ke-27, terus kemudian surat nomor 6 ayat ke-95, terus kemudian di dalam surat Rum surat nomor 30 ayat 19, dalam ayat itu Allah memberikan sebuah petunjuk yang cukup berharga bagi kita semuanya. Di dalam ayat itu dinyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Yukhrijul hayya minal mayyiti, Allah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, wa yukhrijul mayyita minal hayyi, kemudian mengeluarkan yang mati dari yang hidup, wa yuhyil arda ba'da mautiha, dan menghidupkan bumi setelah matinya, wa kadzalika tukhrajun, dan demikianlah kamu akan dikeluarkan. Jadi kalau dalam ilmu fisika kita kenal ada hukum kekekalan energi yang diteliti dan juga ditegaskan oleh James Jones, maka di dalam Al-Quran ada sebuah konsep yang mirip dengan hukum kekekalan energi tersebut, yaitu ternyata Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Nah, sahabat-sahabat dan pemirsa semuanya, inilah salah satu hukum alam yang ditempatkan oleh Allah di kehidupan dunia ini. Jadi ternyata ketika kita menemukan sesuatu yang mati, maka dari yang mati itu akan keluar bentuk kehidupan baru. Dan begitu sebaliknya, Allah pun juga mengeluarkan sesuatu yang mati dari sesuatu yang hidup. Sebagai contoh, kalau kita seandainya makan nasi, terus kemudian nasi itu kita biarkan beberapa hari, maka dari nasi yang basi itu akan memunculkan bentuk kehidupan baru berupa belatung, bakteri, kuman, virus, dan lain sebagainya. Dan dari yang hidup itu ternyata juga dikeluarkan yang mati, seperti keringat yang keluar dari dalam tubuh kita, terus kemudian kotoran dan lain sebagainya. Dan ini merupakan salah satu hukum alam yang memang sudah ditetapkan oleh Allah, yaitu mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan mati dari yang hidup. Oleh karena itu, sahabat-sahabatku semuanya, dengan mengetahui beberapa hukum alam yang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam kehidupan dunia ini, mari kita sebagai manusia yang beriman, manusia yang sudah diberi petunjuk oleh Allah, hendaknya kita hidup lebih mawas diri, lebih berhati-hati ketika kita mau melakukan apapun. Karena ternyata di dalam kehidupan ini berlaku hukum alam, diantaranya yang pertama adalah hukum sababiyah atau hukum sebab akibat. Terus kemudian yang kedua, mirip seperti yang disampaikan James Jones, hukum kekekalan energi, bahwa energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan, tetapi energi bisa berubah bentuk dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Artinya di dalam Al-Quran sendiri ditegaskan bahwa dari yang mati keluar yang hidup, kemudian dari yang hidup keluar yang mati. Dan seandainya pandemi COVID-19 ini memang karena faktor alamiah, maka seperti yang kita sampaikan tadi bahwa Allah tidak pernah menzalimi makhluknya, berarti memang ada sebuah program ataupun mungkin hukum alam yang ada di alam semesta ini sudah terganggu atau sedang mengalami error program, sehingga memunculkan wabah pandemi COVID-19 walaupun munculnya secara alami. Dan ketika munculnya secara alami, maka kita sebagai manusia yang berakal harus mencari sebabnya, karena bisa saja rusaknya keseimbangan alam, terus kemudian mungkin kita banyak melakukan pengrusakan, atau mungkin kita juga telah melakukan pemutusan rantai makanan, ataupun mungkin kita juga sudah melakukan perbuatan terlarang dengan cara memakan hewan buruan liar yang dilarang,
yang dimana di dalamnya banyak terkandung berbagai bakteri, berbagai kuman, virus dan lain sebagainya, sehingga lama-kelamaan virus, bakteri ataupun penyakit tersebut akhirnya bermutasi, bisa berpindah dari inangnya kepada manusia. Sahabat-sahabatku semuanya, mudah-mudahan yang sedikit ini membawa manfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan ini kita menjadi manusia yang lebih bijak dan lebih berhati-hati ketika kita menjalankan sesuatu dalam kehidupan dunia ini. Sahabat-sahabatku semuanya, itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita. Dan kita juga berharap mudah-mudahan teori-teori yang kita sampaikan tadi bisa menambah hasanah ilmu pengetahuan dan juga memajukan peradaban manusia. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.